Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi limpahan nikmat, Islam, iman, maupun sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Shalawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada pagi hari ini saya akan lanjutkan pembacaan surat Al-Imran ayat ke-190 sampai 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemeliharalah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb-Mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau,
dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Makna ayat ini bahwa Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, artinya yaitu pada ketinggian dan keluasaan langit dan juga pada kerendahan bumi serta kepadatannya, dan juga tanda-tanda kekuasaannya yang terdapat pada penciptaan yang dapat dijangkau oleh indera manusia pada keduanya, baik langit maupun bumi, baik berupa bintang-bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, binatang-binatang, barang tambang, serta berbagai macam warna, serta aneka ragam makanan dan bebatuan. Wa ikhtilafin fil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, yakni silih bergantinya susul menyusulnya dan juga panjang pendeknya. Terkadang ada malam yang lebih panjang dan siang yang pendek. Kemudian setelah itu masing-masing menjadi seimbang. Setelah itu salah satunya mengambil masa dari yang lainnya, sehingga yang terjadi pendek menjadi lebih panjang, dan yang diambil menjadi pendek yang sebelumnya panjang. Semuanya itu merupakan ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu Allah berfirman, La yatil li'ulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab, yaitu mereka yang mempunyai akal yang sempurna lagi bersih, yang mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata. Mereka bukan orang-orang tuli dan bukan pula orang-orang bisu yang tidak berakal. Allah Tabarakallah berfirman tentang mereka dalam ayat sampai lafaz berikut, Waka min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'riduna wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Quran Surat Yusuf ayat 105-106. Lalu Allah menyifatkan tentang ulul albab, yakni dalam firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambik." Sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah sambil duduk. Jika kamu tidak mampu sambil duduk, maka lakukanlah sambil berbaring. Maksud ayat di atas adalah mereka tidak putus-putus berzikir dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan mereka. Adapun
wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya mereka memahami apa yang terdapat pada keduanya, langit dan bumi, dari kandungan hikmah yang menunjukkan keagungan Al-Khaliq Allah atas kekuasaannya, keluasan ilmunya, hikmahnya, pilihannya, dan juga rahmatnya. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya aku keluar dari rumahku, lalu setiap sesuatu yang aku lihat merupakan nikmat Allah dan ada pelajaran bagi diriku. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab At-Tawakkul wal I'tibar. Al-Hasan Al-Basri berkata, berpikir sejenak itu lebih baik daripada bangun sholat malam. Al-Fudail mengatakan bahwa Al-Hasan berkata, berpikir adalah cermin yang menunjukkan kebaikan dan kejelekan-kejelekanmu. Sufyan bin Uyainah berkata, berpikir tentang kekuasaan Allah adalah cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Nabi Isa alaihissalam berkata, berbahagialah bagi orang yang lisannya selalu berzikir, diamnya selalu berpikir tentang kekuasaan Allah, dan pandangannya mempunyai ibrah atau pelajaran. Luqman Al-Hakim berkata, sesungguhnya lama menyendiri akan mengilhamkan untuk berpikir, dan lama berpikir tentang kekuasaan Allah adalah jalan-jalan menuju pintu surga. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencela orang yang tidak mengambil pelajaran tentang makhluk-makhluknya, yang menunjukkan kepada zatnya, sifatnya, syariatnya, kekuasaannya, dan tanda-tanda kuasanya. Dalam firman-Nya Quran surat Yusuf ayat 105 sampai 106, yang artinya, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan lainnya. Di sisi lain Allah memuji hamba-hambanya yang beriman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Yang mereka berkata demikian, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Artinya Engkau telah menciptakan semua ini Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran, dan Engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan juga memberikan balasan orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik atau surga. Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang batil, seraya berkata, Subhanaka, maha suci Engkau, yakni dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Faqina azabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maksudnya
Wahai Rabb yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan adil. Wahai Zat yang jauh dari kekurangan, aib dan kesia-siaan, peliharalah kami dari azab neraka dengan daya dan kekuatan-Mu, dan berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal soleh yang dapat mengantarkan kami ke surga serta menyelamatkan kami dari azab-Mu yang sangat pedih. Setelah itu mereka berkata, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Artinya Engkau menghinakan dan memperlihatkan kerendahannya kepada seluruh makhluk. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun, yaitu pada hari kiamat kelak mereka tidak akan mendapatkan perlindungan darimu, dan mereka tidak dapat menghindar dari apa yang Engkau kehendaki terhadap mereka. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yakni penyeru yang menyeru kepada keimanan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Dan penyeru itu berkata, berimanlah kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Lalu kami menyambut dan mengikutinya, yaitu dengan keimanan dan kepengikutan kita terhadap Nabi-Mu. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Maksudnya, tutup dan hapuskanlah dosa-dosa kami itu. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami antara kami dengan Engkau. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maksudnya, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Ada yang mengartikan atas iman kepada Rasul-Rasul-Mu, dan ada yang mengatakan maksudnya melalui lisan para Rasul-Mu. Dan inilah yang lebih mendekati kebenaran wallahu a'lam. Dan firman-Nya, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, yaitu di hadapan pemuka para makhluk. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Maksudnya, keharusan akan janji yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul-Mu, yaitu bangkitnya umat manusia pada hari kiamat kelak di hadapan-Mu. Dalam sebuah hadis telah ditegaskan bahwa Nabi SAW membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ini jika beliau bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Imam Al-Bukhari pernah meriwayatkan dari Quraib bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya suatu hari dia menginap di rumah Maimunah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bibinya Ibnu Abbas sendiri. Dia berkata, lalu aku berbaring di bagian pinggir tempat
tempat tidur, sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya membaringkan diri di bagian tengahnya. Maka beliau pun tidur, dan pada pertengahan malam, tak lama sebelum atau sesudah pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan tangan beliau. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Selanjutnya dia pun menuju ke tempat air yang tergantung di dinding dan beliau berwudu dan menyempurnakannya. Setelah itu beliau mengerjakan sholat. Lebih lanjut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemudian aku bangun dan melakukan hal yang sama seperti yang dikerjakan beliau. Lalu aku berjalan dan berdiri di sisi beliau. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan memegang telingaku. Seusai itu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian mengerjakan sholat witir. Lalu beliau berbaring hingga datang muadzin, maka beliau pun bangun dan mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ringan, maksudnya sholat sunnah qobliyah subuh. Dan kemudian beliau pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh. Hal senada juga diriwayatkan oleh perawi lain yang diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis lain melalui beberapa sumber dari Malik. Juga dinukilkan Imam Muslim, Abu Dawud melalui jalan yang lain, serta diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah pada suatu malam, dan sewaktu malam hari berlalu, beliau menatap ke langit dan membaca ayat ini: Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sampai ayat terakhir dari surah Ali Imran. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min baini yadayya nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa a'dhim li nura yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam diriku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam pandanganku, cahaya pada sebelah kananku, cahaya pada sebelah kiriku, cahaya pada bagian depanku, cahaya pada belakangku, cahaya pada bagian atasku, dan cahaya pada bagian bawahku, serta besarkanlah cahaya bagiku pada hari kiamat. Doa dengan lafaz ini telah ditegaskan dalam beberapa jalan atau jalur periwayatan hadis sahih yang dinukilkan dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam tafsirnya, Abdu bin Humaid meriwayatkan dari Ja'far bin Aud al-Qalbi dari Abu Hubab At-Ta. Dia menuturkan, bersama Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Umair, aku pun masuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam biliknya.
Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya. Maka Aisyah bertanya menanggapi, siapa mereka? Kami pun menjawab, ini Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Umair. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Ubaid bin Umair, apa yang menghalangimu mengunjungi kami? Ubaid menjawab, karena orang terdahulu pernah berkata, berkunjunglah jarang-jarang, maka niscaya engkau akan bertambah dekat. Setelah itu Aisyah pun berkata, sesungguhnya kami menyukai kunjungan dan kedatanganmu. Lalu Abdullah bin Umar berkata, biarkanlah kita mengalihkan pembicaraan lain dan beritahukanlah kepada kami mengenai sesuatu yang mengagumkanmu dari apa yang pernah engkau saksikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia Aisyah pun menangis dan kemudian berkata, semua perkara yang dilakukannya sungguh mengagumkan. Pada malam giliranku, beliau mendatangiku sebagaimana biasanya. Lalu beliau masuk hingga tidur bersamaku di tempat tidurku, sehingga kulitnya menyentuh kulitku. Kemudian beliau bersabda, ya Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Rabbku. Maka Aisyah pun berkata, sesungguhnya aku senang sekali berada di sisimu, akan tetapi aku menyukai keinginanmu itu untuk beribadah kepada Allah. Lebih lanjut Aisyah menceritakan, setelah itu Rasulullah SAW berjalan menuju ke tempat air yang terdapat di dalam rumah dan berwudu dengan tidak memboroskan air. Seusai berwudu, beliau membaca Al-Quran dan kemudian menangis hingga aku melihat bahwa air matanya membasahi janggutnya. Selanjutnya beliau duduk lalu memanjatkan pujian kepada Allah. Setelah itu beliau menangis hingga aku melihat air matanya jatuh sampai di tenggorokannya. Kemudian beliau membaringkan diri pada lambung sebelah kanan dan meletakkan tangannya di bawah pipinya. Lalu beliau menangis hingga aku melihat air matanya jatuh ke lantai. Setelah itu Bilal masuk menemuinya, lalu dia mengumandangkan azan sholat subuh, dan kemudian dia mengatakan, sholat ya Rasulullah. Ketika melihatnya sedang menangis, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis sedang Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa yang telah engkau kerjakan maupun yang belum engkau kerjakan? Maka beliau bersabda, wahai Bilal, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dan bagaimana aku tidak menangis sedang pada malam ini telah turun ayat, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari layatil li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Selanjutnya beliau bersabda, celaka bagi orang yang membaca ayat ini lalu dia tidak memikirkan apa yang ada di dalamnya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Alhamdulillah. Pembacaan surat Ali Imran ayat 190 sampai 194 telah saya bacakan. Saya lanjutkan dengan pembacaan hadis yang ke-19. Wa'an Khawlata binti Amir al-Ansariyati Wahiyya ra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yawmal qiyamah. Dari Khawlah binti Amir al-Ansariyah, dan ia adalah istrinya Hamzah radhiyallahu anhu, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kosakata asing at-takhawwud artinya membelanjakan dengan tidak benar. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa membelanjakan harta baitul mal tidak boleh hanya berdasar keinginan semata. Dalam riwayat At-Tirmizi dari Khawlah binti Qais bin Qad disebutkan, sesungguhnya harta itu manis dan hijau. Barang siapa mendapatkannya dengan cara yang benar, maka ia akan diberi keberkahan dalam harta tersebut. Banyak sekali orang yang membelanjakan harta Allah dan Rasulnya sesuai yang diinginkan oleh dirinya sendiri, maka tidak ada baginya pada hari kiamat selain neraka. Saya ulangi, dari Khawlah binti Amir al-Ansariyah, dan ia adalah istrinya Hamzah radhiyallahu anhu, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kosakata asing at-takhawwud artinya membelanjakan dengan tidak benar. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa membelanjakan harta baitul mal tidak boleh hanya berdasarkan keinginan semata. Dalam riwayat At-Tirmizi dari Khawlah binti Qais bin Qad disebutkan, sesungguhnya harta itu manis dan hijau. Barang siapa mendapatkannya dengan cara yang benar, maka ia akan diberi keberkahan dalam harta tersebut. Banyak sekali orang yang membelanjakan harta Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang diinginkan oleh dirinya sendiri, maka tidak ada baginya pada hari kiamat selain neraka. Alhamdulillah, pembacaan hadis pun telah saya bacakan. Luar biasa dari apa yang sama-sama kita dengarkan, baik dari ayat suci Al-Quran Ali Imran ayat 190 sampai 194,
Dan hadis yang ini merupakan nasihat yang benar-benar harus kita jalankan, apalagi mengenai harta Allah dan Rasulnya, baik harta yang disedekahkan, harta zakat maupun harta-harta infak yang lain, untuk dibelanjakan dengan cara-cara yang benar, tidak menggunakan atau tidak membelanjakan dengan keinginan kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan atau menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup pada kesempatan pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.